Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi asmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita lakukan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu berdoa. Doa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran dan hadis, berdoa tidak hanya dihadirkan, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa, seperti dalam surat Ghafir ayat 60 yang bunyinya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lahum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam surat ini kita diberitahukan bahwa memintalah hanya kepadanya, dan Dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Dan hal yang paling dimurkainya adalah hamba-hambanya yang tidak meminta kepadanya. Keutamaan doa juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nabi bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambahkan umur kecuali berbuat kebaikan. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa doa menjadikan segala urusan maupun permasalahan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mudah, seakan-akan permasalahan yang telah ditakdirkan kepada seorang hamba tertolak disebabkan oleh doa yang telah dipanjatkannya. Berdoa kepada Allah bukan hanya sebagai tuntutan agama, tetapi juga sebagai kebutuhan spiritual kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, atau bahkan saat kita dalam keadaan bahagia, doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan meminta petunjuknya. Doa memberi kita kekuatan, ketenangan, dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Selain itu, doa juga merupakan wujud penghambaan kita. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat bergantung pada Allah. Dengan berdoa, kita menunjukkan rasa syukur dan keikhlasan kita kepadanya. Hendaknya kita memperbanyak doa dengan menggunakan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, seperti doa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, doa yang paling banyak diserukan oleh Nabi Muhammad adalah, Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat,
dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Di dalam doa ini, Nabi Muhammad meminta diberi harta benda di dunia dan pahala di akhirat, sehingga jauh dari api neraka. Maka dari itu, kita sebaiknya memperbanyak membaca doa agar selamat di dunia dan di akhirat. Namun, dalam berdoa, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan dan tawakal. Dengan kita berdoa dengan rasa ragu-ragu, Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah itu berfirman, "Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan apabila datang masa yang diancamkan, pasti akan datang." Kedua, kita harus berdoa dengan penuh ketulusan. Doa yang tulus diucapkan dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan. Insya Allah kita akan diterima oleh Allah. Kita juga dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, memohon ampunan serta keberkahan darinya. Ketiga, kita harus sabar dan tidak putus asa jika doa kita belum dikabulkan segera. Allah tahu yang terbaik untuk setiap hambanya, dan seringkali waktu yang tepat untuk mengabulkan doa adalah bentuk yang tidak terduga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan berdoa, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam keadaan bahagia dan sehat dan berlimpah nikmat, kita itu harus tetap berdoa. Doa adalah bagian penting dari kehidupan kita sebagai muslim dan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Karena kalau bukan dengan Dia, siapa lagi tempat kita untuk meminta dan berlindung? Semoga kita dapat meningkatkan kualitas doa kita dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama agar Allah memberkati kita dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam segala aspek kehidupan kita. Sekian ceramah singkat saya mengenai berdoa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.